ini dan inilah dia kick off babak kedua. Ya, langsung Rendra, sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Joko nampaknya. Kartu kuning diberikan kepada Joko Sasongko yang melakukan pelanggaran dari belakang terhadap Eka Ramdhani. Ya, dua pergantian di babak kedua ini menandakan bahwa memang Pelita Jaya berusaha untuk menambah daya serangnya dengan memasukkan Friansyah dan juga seorang Deddy Kusnandar. Iya, kita lihat bahwa lini tengah dari Pelita Jaya kurang dan sangat-sangat statis dalam bergerak, Rendra. Sangat mudah dibaca dan diantisipasi pergerakan-pergerakan terutama dari seorang Mustafa di babak pertama tadi. Sehingga masuklah seorang Friansyah, pemain muda yang memiliki karakter yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Mustafa. Namun dia lebih segar dan diharapkan lebih bisa menyulitkan dari lini pertahanan Persib Bandung. Haryono. Iya, lagi-lagi sebuah pelanggaran. Kali ini terhadap Siswanto. Masuk cukup tinggi tadi kaki. Ya, kita lihat Ruben masuk begitu tinggi tadi. Sangat membahayakan bagi Siswanto tentunya. Ya, Hilton Moreira, Rendra, tampak disiapkan untuk masuk. Kita saksikan bagaimana para pemain dari Persib Bandung coba melakukan tekanan seperti yang mereka lakukan di babak pertama tadi. Mereka mengambil inisiatif penyerangan. Walaupun saat ini Pelita Jaya sudah melakukan perubahan dengan memasukkan dua pemain anyar yaitu Friansyah Masud, pemain yang masih berusia 20 tahun. Dan Siswanto. Ya, Hilton Moreira menggantikan Erlangga Sucipto. Ini juga menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Erlangga Sucipto tampil tidak buruk di babak pertama, tetapi pelatih Daniel Rukito tampaknya memberikan kesempatan kepada Hilton Moreira untuk menambah menit bermainnya di Persib Bandung musim ini. Iya, langkah yang cukup menarik dilakukan oleh Daniel Rukito setelah strateginya cukup jitu untuk memainkan Erlangga dari menit pertama. Namun ketika Erlangga memberikan bukti bahwa dia mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Persib, kita lihat bahwa Erlangga ditarik, digantikan oleh seorang Hilton Moreira. Masih ada Tomoyuki Sakai. Tidak ada pemain yang menyambut umpan tadi yang dilakukan oleh Friansyah Masud. Christian Gonzalez yang dituju. Kembali Tomoyuki Sakai. Yohan Ramirez yang dituju kembali dan belum bisa mendapatkan bola-bola matang memang Yohan Ramirez. Hilton Moreira duel dengan Ardan Aras. Kembali menuju kepada Hilton Moreira.
Handball nampaknya. Iya, kurang beruntung Hilton. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya justru dilakukan oleh pemain Pelita Jaya. Ya, kita lihat bagaimana rebutan bola antara Shibakoya Yuichi dan juga Hilton Morera. Iya, Shibakoya justru yang dilihat oleh Hadi melakukan pelanggaran handball tadi. Sebuah kerugian tentunya bagi Pelita, kita lihat sebuah daerah yang sangat berbahaya. Lagi-lagi Eka yang selalu bertanggung jawab untuk mengambil sepakan-sepakan bebas bagi Persib Bandung. Ya, kurang sempurna eksekusi dari Eka, namun ada sebuah tembakan tadi Rendra. Wildansyah nampaknya. Percobaan dari Wildansyah masih belum menemui sasaran. Iya, namun patut dicoba karena berdiri cukup bebas tadi kita lihat. Jarak yang begitu jauh. Spekulasi memang. Imade Kadik. Iya, sebuah pelanggaran. Sayang tadi. Terlalu lama. Dua peluang dari Pelita Jaya FC Karawang didapatkan melalui dua tendangan bebas di babak pertama tadi. Iya. Akankah ini menjadi peluang ketiga dan bisa menghasilkan gol? Sebuah hal yang memang harus kita tunggu. Kita saksikan bagaimana Feryansyah Masud. Walaupun belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan, tapi paling tidak pergerakannya sudah mulai bisa membuat repot barisan pertahanan sekali. Persib Bandung. Dan sangat ceroboh tadi Siswanto mengambil. Peluang kali ini, Walter Brizuela dan juga Juan Ramirez. Kembali kita saksikan adalah Juan Ramirez. Lagi-lagi membentur pagar. Inilah dia selalu gaya penampilan dari seorang Juan Ramirez. Ngotot dan juga tanpa henti untuk menyerah. Dengan kekuatan upper body strength yang begitu luar biasa, Rendra. Memiliki kekuatan tubuh yang begitu luar biasa. Dan juga balance yang sangat baik. Sangat penting tentunya bagi seorang striker. Terbebas, Sis. Oh. Pengambilan bola dari Hedi Hafid Murtado. Jadi Kusnandar tadi. Sebuah serangan balik kali ini dari Pelita Jaya. Oh, jelas pelanggaran tadi Haryono ya. Kartu kuning dikeluarkan kali ini kepada Haryono. Iya, sebuah keputusan yang tepat oleh Hadi. Kita lihat Ruben memflick bola, berusaha melewati Haryono dan sebuah kaki yang masuk terlambat tadi. Rendra, kita lihat jelas sekali. Ini menjadikan kartu kuning ketiga bagi Haryono dan menjadi pengoleksi kartu kuning terbanyak bagi Persib Bandung bersama dengan Baihaki Kaizan. Namun inilah ciri khas ya dari seorang Haryono. Keras dan selalu berusaha untuk memenangkan bola. Hilton Morera kali ini. Wow, baik Datang sekali. kali ini Atep. Kita saksikan bagaimana pengamanan yang dilakukan tadi oleh Edi Hafid dan juga Shibakoya Yuichi. Iya, dan inilah mungkin kejelian dari seorang Daniel Rukito memasukkan Hilton Morera. Visi permainan Hilton yang memang tidak dimiliki oleh seorang Erlangga, kita lihat mencari kawan dalam kotak penalti yang begitu sempit tadi. AW2 telah mengangkat bendera. Eloko. Mungkin 2 dari 4 kali offside Persib adalah hasil dari pergerakan dari Eloko. Oh, Wildansyah kali ini yang masuk terlambat tadi. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Atep.
Kembali offside. Iya. Dan kembali tepat keputusan dari asisten wasit tadi melihat run yang dilakukan oleh El Loco terlalu cepat. Pelita Jaya memang menyisakan satu pertandingan lagi dalam putaran pertama Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan di sisa pertandingan berikutnya pun ia akan menghadapi lawan yang cukup berat yaitu Sriwijaya FC. Iya. Yang sejauh ini telah unggul atas Semen Padang dalam duel di Stadion Jakabaring. Iya, sebuah partai back to back yang memang sangat sulit harus dihadapi oleh Pelita Jaya, Rendra. Setelah menghadapi tim besar seperti Persib, mereka harus juga menghadapi Sriwijaya. Dua partai yang memang benar-benar sangat-sangat sulit. Kembali ke dalam kali ini untuk Pelita Jaya. Ardan Aras. Oh. Sebuah tarikan dari Ihsan Ali. Dan ini merupakan area untuk seorang Joko Sasongko. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Joko Sasongko kali ini. Kembali sebuah tendangan melengkung mengarah ke para pemain Pelita Jaya. Eka Ramdhani duel dengan Tomoyuki Sakai. Kembali pelanggaran terjadi. Lebih agresif penampilan dari Pelita Jaya walaupun masih bersifat sporadis. Mau tidak mau, Rendra, mereka harus keluar agresif di babak kedua ini. Setidaknya dengan cepat mereka harus mencari gol penyama kedudukan tentunya. Dan kita lihat proses atau usaha yang dilakukan oleh anak-anak Pelita sudah terlihat jelas. Dan maksud dari pelatih Misha juga sangat jelas sekali dan memasukkan dua pemain yang memiliki naroli menyerang. Dan lagi-lagi sebuah peluang yang akan dikirimkan ke kotak penalti. Ada Edi Hafid, ada Ramirez di sana. Ya, delivery yang mengecewakan tadi. Pengalaman bola dari Shibakoya Yuichi. Lebaran ke dalam untuk Persib Bandung. Pelanggaran terjadi dari Hilton Moreira. Iya, kita lihat Pelita Jaya masih kurang mengaktifkan senjata kunci mereka, yaitu seorang Walter Bruzuela, Rendra. Masih sangat sedikit sekali bola mengalir kepada seorang Walter yang ternyata memiliki umpan-umpan yang sangat akurat. Dan kita saksikan kali Juan Ramirez dibayang-bayangi oleh Maman Abdurrahman. Bermain bersabar, Ferdiansyah Masud kali ini berikan bola kepada Tomoyuki Sakai. Memindahkan bola kepada Ardan Aras, Pelita Jaya. Joko Sasongko maksudnya. First touch yang buruk tadi dari Joko. Deddy Kusnandar tadi berusaha mengerebut bola. Ruben Sanadi. Kali ini Ferdiansyah Masud. Masih Ferdiansyah Masud. Cukup baik Ferdiansyah Masud. Gagal di kaki Maman Abdurrahman. Pergerakan dari Ferdiansyah Masud. Eka Ramdhani kali ini. Masih Eka Ramdhani. Dikuasai oleh Walter Bruzuela. Sebuah serangan balik. Kembali Ferdiansyah Masud. Iya. Cukup egois memang penampilan dari Ferdiansyah Masud, tapi di satu sisi ia benar-benar mampu menghidupkan penyerangan dari pemain muda, walaupun mendapatkan sebuah amarah dari Misha Radovic. Iya, kita lihat Misha sangat marah terhadap Ferdiansyah tadi, ya kita lihat sangat-sangat agresif, namun sayang keputusan yang salah tadi. Lebih memilih untuk menembak langsung. Sebuah pergantian yang sangat-sangat terasa bedanya, Rendra. Kita lihat penyerangan Pelita lebih jalan dan lebih menusuk. Ramirez mendorong tadi. Ferdiansyah Masud memberikan sebuah alternatif baru tentunya bagi penyerangan-penyerangan Pelita Jaya, kita lihat. Dan Wildansyah yang mendapatkan dorongan dari Juan Ramirez. Juan Ramirez, juga Wildansyah.
Kembali Tomoyuki Sakai, Deddy Kusnandar, Ruben Sanadi. Christian Gonzalez kali ini berikan bola kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira kembali kepada Christian Gonzalez. Sebuah permainan bertahan yang sangat baik dari Shibakoya Yuichi. Ya, beruntung Shibakoya tadi membaca bola dengan sangat baik. Apabila tidak, seorang Eloko tadi terbebas. Iya, lagi-lagi Ferdiansyah berduel dengan Agung. Duel dua pemain muda, Rendra. Dan saya memang sangat-sangat terkesan dengan penampilan anak muda bernama Agung ini. Begitu tenang dalam menggalang pertahanan Persib Bandung. Seorang bintang tentunya bagi masa depan Persib Bandung. Ya, sebuah perbedaan yang signifikan terlihat dari anak-anak Pelita di mana sekarang mereka berani bermain bola. Possession football mereka terapkan dan Sakai sudah mulai memegang possession. Sayang sekali. Terlalu lama berpikir tadi Sakai. Lebar ke dalam kali ini. Ardan Aras. Yon Ramirez. Walter Brazuela. Tomoyuki Sakai. Lebar ke dalam kembali untuk Pelita Jaya FC Karawang. Akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Ardan Aras. Yon Ramirez. Atep kali ini. Masih Atep kita saksikan. Tagaran dari Juan Ramirez. Ya, harus berhati-hati Ramirez sudah beberapa kali Rendra melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu kita lihat. Ya, saya pikir Atep menjatuhkan diri ketika merasakan kontak yang sangat minimal tadi ya. Ya, pengalaman dari Atep tentunya untuk mencari keuntungan bagi timnya. Sebuah tendangan bebas akan dilakukan oleh Maman Abdurrahman. Kita saksikan dari Hafid. Terus memberikan pengawalan kepada Christian Gonzalez. Deddy Kusnandar. Ferdiansyah Masud. Wildansyah nampaknya terjatuh. Iya, teknik bertahan yang sangat baik dari Wildansyah menaruh badannya di antara bola dan pemain menyerang dari Pelita Jaya. Ferdiansyah Masud kali itu. Darah baru yang benar-benar menghidupkan kembali serangan-serangan Pelita Jaya kita lihat. Memberikan alternatif lain selain Walter Brazuela untuk membantu atau menyokong pergerakan dari Ramirez. Dan tentunya Pelita Jaya juga masih memiliki satu senjata lagi, seorang Jajang Mulyana. Madeka Wardana. Maman Abdurrahman. Ini merupakan cuplikan-cuplikan ekspresi dari para pemain yang berlaga di sore hari ini. Iya. Dan Ruben Sanadi. Dan ini merupakan pengawalan dari Shibakoya Yuichi dan juga Christian Gonzalez. Dan yang menarik, Mari Kadek sama sekali belum mendapatkan tekanan yang berarti di babak kedua ini. Hilton Moreira. Kembali bagaimana Tomoyuki Sakai bekerja cukup keras walaupun kehilangan duet handalnya di lapangan tengah itu Egy Melgiansyah di partai sore hari ini.
Ya, kita saksikan kali sebuah peluang dari Persib Bandung dan masih bisa digagalkan oleh Imade Kadek dan sebuah kembali dan sebuah Baik tendangan sekali. dari Hilton Morera dan lagi-lagi Imade Kadek Wardana berhasil menahan tendangan keras dari Hilton Morera. Iya, ketidakberuntungan Hilton Morera tadi melepaskan tembakan yang sangat baik. Made Kadek dengan sangat-sangat cerdik mengantisipasi arah bola, kita lihat. Blok pertama dari Made Kadek tadi, namun ada sebuah rebound. Hilton harus men-set badannya kembali. Touch yang sangat baik dengan dada, namun sayang tembakan yang memantul ke tanah. Masih dapat dibaca oleh Made Kadek, kita lihat. Sangat baik sekali Hilton Morera. Oh, miss header tadi. Dan kembali peluang back post. Made Kadek, Rendra lagi-lagi mengklaim bola dari langit. Berbahaya kali ini. Oh. Touch yang kurang sempurna dari Tomoyuki Sakai tadi. Masih butuh ketenangan para pemain dari Pelita Jaya walaupun perlahan-lahan sudah mulai bisa mengimbangi lapangan tengah dari Persib Bandung. Hilton Morera sudah mendapatkan sebuah peluang tetapi masih belum bisa dikonfirmasikan menjadi sebuah gol. Dan Haryono kali ini Pemain yang masih berusaha mencari formnya kembali, Rendra. Pemain yang kita tahu memiliki kemampuan dan skill yang sangat-sangat baik. Wildansyah. Ya, ini merupakan pergantian ketiga dan Jajang Mulyana diharapkan menjadi super sub atau juga kartu truf dari Misha Radovic di sisa pertandingan. Joko Sasongko harus ditarik keluar. Iya, keputusan yang menarik juga oleh Misha. Menggantikan Joko dengan Jajang. Dan karakter Jajang adalah seorang tipe pemain menyerang yang merupakan finisher, Rendra. Dan kita saksikan bagaimana peluang terbaik yang dimiliki oleh Hilton Morera sejauh ini. Dan juga ekspresi dan komando dari pelatih Daniel Rukito di pinggir lapangan. Nampaknya Jajang akan menjadi tandem bagi seorang Ramirez. Yang semenjak babak pertama terisolir di depan sendirian. Dan ini juga adalah sebuah PR besar tentunya bagi manajemen Pelita Jaya untuk menemukan tandem yang tepat bagi seorang Ramirez. Karena selama ini kita lihat dan dari pertandingan ke pertandingan Ramirez selalu bekerja sendirian. Dengan kualitas yang dimiliki dan apabila ditemukan seorang tandem yang tepat tentunya akan sangat baik bagi kinerja lini depan Pelita Jaya. Terlepas Ramirez. Ya, Persisam unggul 3-1 sementara ini atas Persela Lamongan. Feriansyah Masud kembali kepada Juan Ramirez. Walter Brezuela kepada Jajang Mulyana maksudnya. Kembali Walter Brezuela. Deddy Kusnandar. Lagi-lagi kali ini Jajang Mulyana melakukan sebuah dummy cukup baik. Dan Ruben Sanadi kali ini. Pengamanan dari Maman Abdurrahman. Iya, kita lihat pergerakan atau sebuah dummy yang sangat baik dari Jajang Mulyana membuka space tentunya tadi di sayap kanan pertahanan Persib Bandung. Ruben Sanadi lepaskan tembakan spekulasi menuju ke tengah gawang. Maman dengan sangat cerdik membaca bola. Walter Brezuela kali ini sebuah sepak pojok. Berhasil diamankan dengan baik oleh Dadang Sudrajat. Iya. Sejauh ini tampil cukup memuaskan penjaga gawang ketiga dari Persib Bandung. Sangat lengket tangkapan dari seorang Dadang tadi kita lihat. Ya, ini dia kembali
Kita saksikan Dadan Sudrajat yang juga pernah menjadi penjaga gawang Arema Indonesia sebelum menjadi bagian dari Persib Bandung. Dan Pablo Frances masih tetap disimpan oleh pelatih Daniel Rukito sambil berharap-harap cemas kapan diturunkan oleh sang pelatih. Iya, tentunya sebuah pukulan juga bagi seorang Pablo ya. Step up-nya menuju tim yang lebih besar dari Persijap Jepara. Masih belum berjalan mulus. Seorang mega bintang di Jepara namun tidak demikian di Bandung. Dengan gaya permainannya juga berbeda tentunya. Dia harus lebih bisa tampil lebih baik bagi Persib Bandung. Sibakoya Yuichi direbut oleh Eka Ramdhani tadi, tetapi masih ada Edi Hapid dan Ruben Sanadi. Kembali Tomoyuki Sakai. Pemain melebar para pemain dari Pelita Jaya. Iya, dengan banyaknya possession anak-anak Pelita, Rendra, belum satu pun gol tercipta. Dan inilah masalah mereka yang masih berlanjut. Sangat minimnya goal count mereka untuk memasukkan bola ke gawang lawan, kita lihat. Ferdiansyah tadi nampaknya. Ataupun Dedi. Seakan kehilangan momentum ini tengah dari Persib Bandung. Ya, Hilton Moreira kembali kali ini. Berikan bola kepada Isnan Ali dan sebuah umpan kembali Isnan Ali. Eka Ramdhani. Iya. Sedikit frustrasi tadi Walter Bruzuela. Ya akhirnya Eka Ramdhani memenangkan satu challenge Rendra di lini tengah Persib Bandung. Dari dua pemain yang bertubuh jauh lebih besar daripada dirinya. Setelah di babak pertama tadi Eka tampil begitu luar biasa. Tampak sedikit kehilangan arah di babak kedua. Meninggalkan lapangan permainan. Lempar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Pelanggaran terjadi. Jajang Mulyana. Sedikit mengendur memang penampilan dari Persib Bandung di babak kedua. Terlihat berapa kali mereka hanya mampu mendapatkan peluang melalui aksi individu seorang Hilton Moreira. Dan itu pun juga terlihat bagaimana seorang Christian Gonzalez belum mendapatkan peluang sejauh ini. Dan itu memang faktor stamina dari anak-anak Persib yang masih terganggu ya setelah perjalanan cukup jauh dari Papua. Praktis hanya beristirahat beberapa hari saja. Kembali perebutan bola. Kali ini sebuah serangan dari Juan Ramirez. Masih Juan Ramirez kita saksikan. Cukup baik Juan Ramirez. Meminta support dari rekan-rekannya. Dan datang kali ini adalah Walter Brazuela. Masih Walter Brazuela. Tomoyuki Sakai. Ardan Aras. Kerjasama 1-2 Ardan Aras. Tapi gagal melewati Isnan Ali. Sayang sekali sebuah kerjasama yang cukup baik. Inilah yang terjadi sepanjang pertandingan Rendra ketika sedikit kualitas dibutuhkan untuk setidaknya mengirimkan bola terakhir menuju kotak penalti dari anak-anak Persib Bandung. Lagi-lagi gagal, Ardan Aras. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja buat Persib Bandung.
Ruben Sanadi, Jajang Mulyana. Deddy Kusnandar, masih Deddy Kusnandar kali ini. Masih Deddy Kusnandar, Walter Brizuela, Tomoyuki Sakai memindahkan bola kali ini kepada Ardan Aras. Iya, baik sekali Sakai tadi membuka ruang bagi Ardan. Terlalu lama. Dan kita saksikan bagaimana Atep berikan bola kali ini kepada Ihsan Ali, sebuah serangan balik. Oh, bahaya. Hilton Moreira masuk dan berikan bola kepada Christian Gonzalez. Direbut bola. Baik Ya, sekali. Ferdiansyah Masud dengan Edi Hafid dan sebuah pertahanan dari Wildansyah tadi. Oh, Anggaran dari Wildansyah. sebuah pelanggaran yang cerdas menurut saya, Rendra, karena kita lihat pergerakan yang begitu baik tadi, hampir saja lolos dari penjagaan Wildansyah. Ferdiansyah tadi lakukan turn yang sangat-sangat mulus. Ketika stamina sudah mulai habis, tentunya para pemain Persib berharap adanya dukungan dari Boboto. Kita lihat sebuah peluang bagi Pelita. Baik sekali Ramirez. Lagi-lagi Rendra. Diberikan kebebasan bagi seorang Ramirez untuk melepaskan tembakan. Tidak ada satupun pemain bertahan Persib Bandung yang berusaha untuk menghentikan. Kita lihat hanya berdiri saja tadi. Ya, kita lihat bagaimana Yuan Ramirez. Lagi-lagi kali ini adalah Yuan Ramirez. Luar Masih biasa. Juan Ramirez. Penalti. Oh, Berada tipis. tipis sekali Rendra, tipis sekali. Penglihatan pertama saya mengatakan penalti karena berada sangat-sangat tipis. Sangat riskan tackling yang dilakukan, kita lihat. Oh, Ya, masih beruntung bagaimana barisan pertahanan dari Persib Bandung. Wasit oleh Hadi memberikan sebuah tendangan bebas. Walaupun Juan Ramirez memang dijatuhkan mendekati daerah kotak penalti. iya. Kurang pengalaman dari Agung Pribadi tadi yang tidak mengetahui posisi. Hampir saja berbuah fatal. Dan lagi-lagi percobaan bagi anak Pelita Jaya dari jarak yang sangat-sangat berbahaya. Cukup tegang Dadang. Namun keberuntungan memang masih berada di gawang Persib Bandung selama ini. Dan Jajang Mulyana. Lagi-lagi Pelita Jaya gagal memanfaatkan kesempatannya melalui bola-bola mati. Sangat mengecewakan tadi delivery dari seorang Jajang. Kita lihat Shiba masih berusaha untuk membantu penyerangan. Jajang Mulyana. Maksudnya berikan bola tadi kepada Shibakoya Yuichi. Jajang tadi melihat run dari Shibakoya tadi menuju ke pusat kotak penalti dari Persib Bandung. Hilton Moreira. Tidak jalan sama sekali Rendra. Pola permainan dari Persib Bandung di babak kedua sangat-sangat mengherankan. Dan inilah dia, Pablo. Disiapkan untuk memberikan aura baru. Oh, hampir. Ciri permainan dari Eloko Gonzalez Rendra memang bermain di shoulder pemain bertahan terakhir. Ya, kita saksikan beradu kecepatan dan kali Baik ini sekali. menuju Christian Gonzalez. Dan datang sebuah peluang.
Bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan. Iya, sangat menarik keputusan dari Oleh Hadi untuk melanjutkan permainan. Saya pikir sedikit berbau pelanggaran tadi. Iya, kita lihat dalam tayangan ulang. Eka dengan cutback yang sangat baik. Berusaha mencari eloko dan inilah dia momen yang sangat penting. Kita lihat. Oh, nampaknya bola terkena. Iya, bola terkena terlebih dahulu, lebih cepat tadi. Perebutan bola tadi dan kita saksikan bagaimana Wildansyah mendapatkan instruksi khusus dari Daniel Rukito. Iya. Ini dia Ruben Sanadi yang harus beradu kaki dengan Atep. Dan kita lihat Daniel memang benar-benar mengamankan lini pertahanan yang memang dianggap sebagai titik lemah. Kita lihat berusaha memberikan instruksi khusus kepada Wildansyah dan juga Maman. Dua pelatih, Daniel Rukito dan juga Misha Radovic. Ardan Aras kali ini, sebuah tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Bahaya sekali. Pelanggaran dari Jajang Mulyana terhadap Siswanto. Iya. Cukup riskan tadi Siswanto membiarkan bola untuk memantul tadi. Dan hampir saja Jajang mendapatkan possession bola tadi. Kita lihat. Iya. Ada gerakan blocking dari Jajang memang. Tampil all out Rendra Siswanto hingga menit ke-83 kita lihat. Setelah sebelumnya memang lebih banyak menjadi pemain cadangan, Iya. kali ini Siswanto mulai mendapatkan angin. Betul Di sekali. era seorang Daniel Rukito. Pelatih memang sudah sangat berpengalaman dalam dunia sepak bola Indonesia. Iya. Kamu di kanan bisa. Saya masa dulu. Ya, kita saksikan bagaimana Atep akan digeser ke kanan di posisi aslinya sebenarnya dari seorang Atep. Kita saksikan bagaimana Atep Nampaknya akan menjadi wingback Rendra untuk menutup lubang sementara. dan Christian Gonzalez memang penampilannya sedikit berbeda apabila bermain di tim nasional ataupun juga di Persib Bandung, walaupun di hari ini dia mampu mencetak gol melalui bola rebound tadi. Dan tentunya masih perlu waktu bagi Persib untuk menemukan permainan terbaiknya, terutama di bawah asuhan Daniel Rukito. Mungkin kita baru benar-benar melihat, ya, sebuah peluang berbahaya. Oh. Tidak offside kali ini. Ya, Baik cukup sekali. baik kita saksikan dan sayang sekali sebuah tendangan dari Eka Ramdhani terlalu pelan. Jelas tampak keletihan tadi Eka dan berbahaya. Oh, baik sekali. Jajang tadi. Lepaskan tembakan yang sangat berbahaya, namun kita lihat ada sebuah friksi yang terjadi karena ada jatuhnya pemain Persib Bandung, namun para pemain Pelita untuk melanjutkan permainan. Ya, Maman harus berhati-hati ya karena mengangkat tangan tadi. Wasit oleh Hadilah tentunya yang harus menghentikan permainan karena apabila ada cedera kepala, barulah wasit akan menghentikan permainan. Kita lihat Hilton sangat baik sekali skill yang diperagakan. Ya, ternyata Atep yang memberikan bola. Ya, sayang sekali. Dan inilah dia bagaimana serangan balik dari Jajang Mulyana yang sebuah tendangan kerasnya masih bisa digagalkan oleh Dadang Sudrajat. Tampil sangat baik penjaga gawang ketiga Persib Bandung, Dadang, dengan pengalamannya. Ya, Siswanto diganti oleh Pablo Frances. Dan ini menjadikan pemain asing kedua yang ditampilkan di babak kedua. Betul dan masih sekali. ada dua pemain asing Asia, yaitu Sardar Ishak dan Baihaki Kaizan yang masih akan tetap menjadi pemanas bangku cadangan. Outswinger yang berbahaya. Tomoyuki Sakai kali ini dan Tomoyuki. Dan lagi-lagi sebuah peluang dari Pelita Jaya. Dan lagi-lagi seorang Dadang berada di sana juga.
Walaupun tendangannya membentur mistar gawang, 2 kali mengenai mistar gawang dan 1 kali mengenai tiang gawang. Kita saksikan peluang-peluang yang didapatkan oleh Pelita Jaya. Ya, kita lihat Sakai dengan peluang yang sangat-sangat emas tentunya. Namun kecerdasan dari seorang Dadang untuk mempersempit ruang tembak tadi. Ini menjadi 5 menit yang panjang tentunya bagi Persib Bandung. Dan juga 5 menit yang harus bisa dimanfaatkan oleh Pelita Jaya sebagai tim tamu. Iya. Harus sangat berhati-hati tentunya Persib Bandung. 1-0 bukan angka yang aman, Rendra. 1 kesalahan saja bisa berakibat fatal. Terlebih kita lihat Pelita tampil begitu dominan di babak kedua. Kembali lagi Jajang Mulyana kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti dan kita saksikan sebuah sundulan dari Ferdiansyah Masud. Iya, lagi-lagi Ferdiansyah Masud kali ini yang diberikan kebebasan untuk menyundul. Selain Ramirez sudah mendapatkan beberapa peluang. Kali ini Ferdiansyah pemain yang mungkin terkecil dalam kotak penalti kita lihat. Sayang sekali tadi. Tidak bisa mengarahkan headingnya dengan sangat baik. Wildansyah dan Isnan Ali memberikan space yang begitu longgar. Sangat-sangat mengherankan, masalah yang memang benar-benar kunci. Tendangan gawang sekali ini akan dilakukan oleh Dadang Sudrajat. Christian Gonzalez. Pablo Frances kali ini, masih Pablo Frances. Masih Jajang Mulyana. Bermain 1-2 dengan Juan Ramirez. Baik sekali. Ada Ferdiansyah masuk dalam daerah kotak penalti. Digagalkan tadi oleh M. Agung Pribadi. Lagi-lagi M. Agung Pribadi dengan blok yang sangat-sangat penting tadi. Pergerakan Jajang Mulyana sangat impresif, Rendra, di babak kedua. Begitu membahayakan lini pertahanan Persib Bandung. Sebuah sepak pojok kembali kali ini. Masih terjadi pergumulan di depan gawang dari Dadang Sudrajat. Lagi sebuah sepak pojok dari Walter yang sangat baik. Namun sayang tadi Shibakoya dan juga Ferdiansyah tidak bisa memanfaatkan peluang yang tersedia. Tentunya Misha Radovic lagi-lagi akan kecewa, Rendra, dengan apa yang terlihat di lapangan. Begitu tampil dominan namun tidak ada hasil akhir yang jelas. Dan ini menjadikan kekalahan keempat beruntun dari Pelita Jaya Iya, dalam 5 pertandingan terakhir ya, di mana mereka terakhir kali menang adalah mengalahkan Delta Sidoarjo dengan skor 3-0. betul. Namun masih ada waktu 2 menit lagi setidaknya bagi Pelita untuk mengubah nasib mereka. Kita lihat Daniel kita masih juga khawatir. Dan lagi-lagi berbahaya. Baik sekali Maman. Ya, harus hati-hati Ramirez. Dan juga Maman. Sudah beberapa kali friksi terjadi ya. Dan Ramirez juga mendapatkan kartu merah kala itu. Dengan kejadian yang hampir serupa. Melawan Jepara. Ya, harus lebih tenang tentunya Juan Ramirez. Iya. Duel memang keras ya antara Maman dan juga Ramirez. Kita saksikan bagaimana. Iya, keras namun fair ya kita lihat Maman. Dan Ramirez sedikit nakal tadi mendorong Maman. Ya. Beberapa detik lagi di waktu normal. Lanjutan Jarum Indonesia Super League, Persib Bandung menghadapi Pelita Jaya FC Karawang dari Stadion Siliwangi, Bandung. Tambahan waktu 2 menit. Dua menit tambahan waktu dan masih ada peluang bagi Pelita Jaya. Eka Ramdhani tampak memegangi kepalanya. Ya nampak terluka ya kepala dari Eka.
Iya, terkena sedikit sikut tadi dari Dedi. Accidental nampaknya Rendra. Dan Pablo Frances. Kalau saja Pablo bisa menemukan form terbaiknya seperti dia membela Persijap Jepara, Rendra, tentunya sebuah senjata yang sangat mematikan bagi Persib Bandung di putaran kedua nanti. Tugas berat bagi Daniel Rukito untuk menemukan kembali seorang Pablo yang dulu kita kenal sangat mematikan dan sangat-sangat instrumental. Seakan kehilangan kepercayaan dirinya di Persib Bandung. Dan kita lihat cukup buruk nampaknya cedera yang dialami oleh Eka di bagian belakang kepalanya tadi. Masih mendapatkan perawatan Eka Ramdhani. Ya, dan Eka Ramdhani digantikan oleh Sahril Ishak menjadi pemain asing ketiga yang ditampilkan. Iya, sebuah kemewahan kita lihat yang dimiliki oleh Daniel Rukito, di mana seorang kapten tim nasional Singapura bisa masuk dari bench. Dengan adanya begitu banyak nama-nama tenar, tentunya Persib harus memiliki perbaikan di babak atau di putaran kedua nanti. Lepas ke dalam untuk Pelita Jaya. Walter Brizuela. Dan Persib Bandung meraih kemenangan.